Oke, baik teman-teman, kita dulu kalau teman-teman lihat channel saya mungkin belajar secara basic ya digital marketingnya ya. Ini mungkin saya membahas dari sisi yang lain, dari sisi bot ya atau robot auto posting. Di sini saya sebagai user ya, di sini sebagai pengguna saja. Saya mau membuat ulasan sedikit tentang Piranha Mas Bot ya. Lah, apa itu Mas Piranha Mas Bot? Piranha Mas Bot itu dia adalah robot yang auto posting atau robot yang bisa posting sendiri gitu ya. Saya kasih contoh misalkan ini, saya jalankan misalkan. Jadi gini-gini, sambil saya contohkan aja ya. Oh, yang ini misalkan. Maaf, sorry yang. Jadi gini teman-teman, apa namanya? eh Robot yang bisa posting sendiri gitu aja ya, kalau mau saya sederhanakan ya. Tetapi saya sarankan teman-teman yang baru mengawali itu belajar digital marketingnya secara dasar dulu. Jadi saya tidak menyarankan menggunakan robot dulu. Karena kenapa? Ibaratnya begini teman-teman. Kalau saya punya anak, ya, saya punya anak tidak bisa belajar hitung-hitungan, terus saya kasih kalkulator gitu loh. Gimana kira-kira perkembangan otaknya anak saya gimana? Ya jelas nggak berkembang karena dia hanya mengandalkan ke kalkulator gitu loh. Jadi kalau mau saya ngajari anak saya berarti kan saya mengajari pertambahan dulu, pengurangan dulu, pembagian dulu, perkalian dulu. Kalau dia sudah ahli baru dia saya ajari pakai kalkulator gitu teman-teman. Jadi disarankan teman-teman yang baru mengawali digital marketing itu adalah belajar secara dasar dulu bagaimana cara riset kata kuncinya, bagaimana cara membuat kontennya, mengelola akunnya, membangun timnya dan segala macam. Jadi di sini ada dua cara sebar iklan di Google. Yang satu menggunakan tim ya. Yang pernah saya share itu menggunakan anak magang dan menggunakan mahasiswa. Sampai sekarang saya juga masih pakai ya. Nah, cara yang kedua menggunakan robot posting. Di sini ada kelebihan dan kekurangan ya. Ada kelebihan dan kekurangan. Dua-duanya saya bahas biar adil ya. Pertama dari kekurangannya dulu ya. Kekurangannya Anda menggunakan lisensi. Misalnya Anda bayar lisensi untuk membeli botnya, ibaratnya Anda beli aplikasi gitu ya. Ada dana yang harus dikeluarkan. Nah, makanya tidak saya sarankan untuk yang si pemula atau yang secara dasar ini. Kemudian ada resiko untuk rawan keblokir. Tapi ini resiko ini bisa kita antisipasi atau kita bisa akali nanti dari sisi intinya apa ya, wait second ya atau jarak antar postingannya ini ya. Oke, baik berikutnya kekurangan yang kedua, spek komputer Anda harus memadai. Jadi di sini saya sarankan kalau Anda bermain boot apapun itu ya, tidak harus bernama boot apapun itu bootnya, saya sarankan menggunakan komputer dan WiFi. Karena kenapa? Kalau Anda menggunakan laptop, khawatir baterainya itu kembung, khawatir baterainya rusak itu ya. Karena di dunia apa namanya? Ini kan kayak apa ya? Menggunakan komputer yang bisa nyala terus 24 jam gitu. RAM-nya minimal 8 GB, Windows-nya harus 10. Nah, itu standarnya seperti itu ya. Di sini saya tidak menyarankan untuk langsung beli teman-teman ya. Saya di sini cuma membuka diskusi aja. Kapan Anda harus beli, kapan Anda harus belajar dasarnya dulu gitu ya. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk langsung beli itu tidak. Cuman di sini saya bikin review biar tahu apa itu Piranha Mas Bot gitu aja ya. Oke, gitu. Ini saya pakai mungkin ada 4 bulan, mungkin ada 6 bulan ya. Nah, ini kan dia bisa posting sendiri ini saya biarkan aja. Ada prosesnya ini misalkan ya. Nah, tanpa saya itu dia jalan sendiri. Meskipun saya tidur siang, tidur malam, dia jalan sendiri gitu ya. Kemudian kelebihan yang pertama adalah ini. Kelebihan pertama dia bisa posting ratusan per hari, bahkan ribuan ya. Nanti kita bisa kasih faktor kali ya. Kalau satu media ini misalkan bisa posting 100 post, kalau saya punya 10 media, kan bisa posting 1000 dalam sehari. Ini kan ada WordPress, ada Locantus, segala macam. Nah, ini ada isu ya sama kayak yang di manual. Ada blog-blog yang lain bisa saya posting ini. Nah, ini kan dia login sendiri, anu sendiri gitu. Saya tinggal menyiapkan perintahnya saja.
Nah, nanti perintahnya kita bahas di lain sesi mungkin ya. Nah, kemudian seperti apa Mas? Nah, ini contohnya kayak gini. Apanya ya? Perintahnya itu, misalkan gini ya. Nah, gini, misalkan contoh simpelnya aja gini. Jadi saya tinggal menyiapkan saja, menyiapkan judulnya, menyiapkan deskripsinya, kemudian menyiapkan gambarnya. Nanti lain sesi kita bahas lah. Terus emailnya sama passwordnya gitu aja. Nanti selebihnya dia posting sendiri senilai sebanyak jumlah postingan yang kita siapkan. Ini saya siapkan sebanyak 15.000 judul ya. Nanti akan dia posting secara manual. Jadi nanti ketika dia posting, ini yang paling atas ini akan terhapus. Posting berikutnya lagi gitu. Dan seterusnya ya. Nah, oke, save aja. Nah, ini kan dia jalan sendiri. Nah, ini posting sendiri ya. Ini saya jualan workshop juga ini. Dia ngisi sendiri judulnya, ngisi sendiri deskripsinya, ngisi sendiri. Ini tanpa saya perintah, meski selama internetnya jalan, komputernya nyala gitu aja. Dan ini enaknya dibanding robot yang lain ya. Contoh Macros atau UI Vision itu atau apa ya, saya nggak tahu ya. Ini misalkan jalan gini, kita bisa ngerjain yang lain, misalkan ngerjain tugas kuliah, ngerjain tugas kerja gitu ya. Jadi robotnya ini tetap jalan teman-teman. Nah gitu. Kemudian berikutnya ada fitur laporan ya. Ini saya semua saya nggak urut ya bahasnya. Ada fitur laporan kayak gini. Nah misalkan media apa nih yang mau dicek laporannya tadi kan misalkan si WordPress ini ya, WordPress si seragam katakanlah ya. Contoh konkretnya kan WordPress kan ada tanggal itunya ya, tanggal postingnya ya. WordPress kan ada tanggal postingnya. Saat ini tanggalnya saya lihat di komputer saya ini tanggal 1 bulan Februari. Oke. 1 ini 2 ya. Ini ya. Berarti sejak 1 Februari ini dia bisa berapa posting. Kita lihat ya. Tanggalnya sampai sorry. Sini ya. Sini sampai atas ya. Dalam hari ini dia bisa posting 189 postingan untuk hari ini doang. Untuk WordPress aja nih, belum media yang lain. 189 posting ini ada di sininya ya. Dengan kata kunci yang berbeda-beda ini kan ya. Nah, ini kan kotanya kan saya beda-bedakan nanti. Ini bisa disetting lagi nanti. Gitu. Berikutnya. Nah, ada database seluruh kota di Indonesia ya nanti bisa gitu. Ada fitur artikel generator kayak gini contoh aja ya. Artikel generator itu maaf sih di sini ya. Artikel generator itu kita bisa bikin banyak artikel dalam satu kali. Klik aja. Bentar dulu. Nah, gini misalkan ini tinggal nyiapin judulnya, misalkan saya kasih aja nomor HP-nya. Oke, terus ini misalkan ahli apa ya? WA gitu aja ya. Terus ini tinggal saya kasih deskripsinya. Deskripsinya disiapkan pakai ChatGPT pun bisa. Nah, kayak gini, copy aja. Nah, ini tinggal dihapus. Oke. Ini deskripsinya masuk sini. Ini dikasih kata kuncinya misalkan privat online digital marketing ya misalkan ya. Sorry, ini salah. Nah, gitu tinggal generate 7.000 artikel. Klik. Nah, ini langsung jadi 7.000 artikel dengan judul yang berbeda-beda ini ya. Misalkan 7.000 artikel privat ya. Nah, gini misalkan saya save di mana ya? Di desktop aja lah. Oke, nah ini. Oke, ini jadi judul 7.000. Ini kan 7.000 ya. Dengan kota yang berbeda ini, misalkan berita digital marketing Jakarta Timur, Jakarta Utara gini kan. Jadi 7.000 judul dan juga 7.000 artikel. Ini kan artikel ya yang di sini nih.